kita akan bercerita tentang salah satu hewan ya mungkin ada beberapa orang tidak menyukai. Nah, pernah dengar cerita tentang ada seorang perempuan dia diberikan jaminan masuk surga karena dia menyelamatkan hewan ini hanya dengan memberikan minum saja. Ini adalah antip. Di depannya pakai seekor, kayaknya lebih halus ya. Seekor anjing. Ya betul sekali, ini adalah seekor anjing. Sejak zaman dulu kita tentunya pasti tahu bahwa anjing itu sering dimanfaatkan sebagai pelacak. Intinya mereka bisa dimanfaatkan untuk membantu manusia. Ya, salah satunya adalah anjing pelacak. Pelacak macam-macam. Ada pelacak jenazah, ada pelacak bom, ada juga pelacak narkotika. Mereka dilatih untuk mencium jenis-jenis narkotika tertentu agar tidak dilakukan peredaran secara gelap. Ya, kita panggilkan. Ini dia, sini. Bukan ini. Sini bro, sini bro. Hei, dia ikut juga. Ini dia. Ini namanya Muklis. Bro Muklis, ada Bang Muklis. Bang atau bro? Bebas. Oh, bebas ya. Kayaknya agak di tengah kau. Bang Muklis ini profesinya adalah sebagai pawang. Oh iya, pawang anjing pelacak narkotika. Biasa juga disebut dengan apa itu? K9. Nah, apa sih itu K9 sebenarnya? K9 itu ejaan dari kata canine. Itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Caninanae familiae yang disebut keluarga serigala. Keluarga serigala. Ya. Saya sebenarnya takut ini. Penegak hukum kita menggunakan istilah K9 sebagai satuan untuk anjing pelacak apapun itu, baik narkotika, pelacak bom, sar. Oh iya. Handap. Jadi bukan handap. Itu berarti bukan singkatan ya. Saya kira kakaknya 9. Kakak. Nah, untuk yang satu ini siapa namanya ini? Perkenalkan. Masih sini bro. Ya, seumur sebenarnya saya baru ini berinteraksi langsung dengan yang namanya Ben. Namanya Ben. Sudah punya pacar Ben? Oh sudah? Aduh, Ben saja sudah punya pacar. Kawangnya belum. Nah, ini peace. Ini jenis anjing apa? Ini jenisnya German Shepherd atau yang lebih umum di Indonesia itu Herder. Asalnya dari Belanda. German Shepherd. Dari kata German Shepherd ya, kayak asal usulnya itu sebenarnya dari Jerman ya, tapi ini peranakan yang dari Belanda, dia sudah dikembangbiakan Belanda. Bro, santai bro. Saya agak gimana gitu sebenarnya. Bro. Ya. German Shepherd, Herder. Apakah jenis-jenis yang bisa untuk pelacak itu hanya jenis anjing ini? Bukan, ada beberapa. Ada Belgian Malinois. Dia lebih posturnya lebih tinggi atau lebih? Kalau posturnya sih hampir sama. Sama ya? Iya, hampir sama. Bentuknya seperti ini juga? Tidak, beda. Ya. Bulu ekornya panjang begini enggak ya? Sama juga. Ekor bule. Jerman Malinois. Terus ada lagi? Ada yang Beagle. Terus apa lagi? Pokoknya ada beberapa lah itu, Belum ada anjing yang dari Indonesia gitu yang sudah kalau untuk dilatih sudah, yang kita dengar sudah ada anjing lokal sudah ada. Tapi saat ini masih kebanyakan dari luar. Wow. Di Indonesia itu
memang milik BNN ya. Siap milik BNN. Jadi tiap provinsi itu punya. Ada 12 provinsi. Oh, 12 provinsi. Oh, di Indonesia 12 provinsi yang punya anjing pelacak. Jadi dia bisa mendeteksi berbagai macam narkotika. Macam narkotika ya. Halo. Santai ya. Santai. Duduk. Sip. Kemampuan diperintah seperti apa? Iya, apa aja kemampuan yang diperintahnya? Kemampuan untuk perintahnya itu pertama ketaatan, seperti disuruh duduk, ketaatan disuruh duduk, jarak sama jabat tangan, shake hand, Ben, shake hand, good boy. Oh gitu. Terus untuk mencarinya perintah untuk tugasnya bekerja itu bisa karena memang spesialisnya untuk bekerja untuk melacak narkoba. Nah, maksudnya pada saat diperintah bekerja itu dia akan dilepas itu atau sambil kita harus dipegang? Dari kita kenyamanan dari kita pawang sama dia saja. Mau antara dia bisa juga lepas, off leash, atau bisa juga on leash pakai tali. Dari kita saja. Kita lihat medannya, kita lihat areanya. Oh gitu. Mau kita lihat areanya begini, oh kita cocoknya untuk on leash ya kita on leash. Kalau areanya cocok untuk off leash ya kita off leash. Nanti kita bantu arahkan. Istilahnya on leash itu masih di handle, masih pakai tali. Ya. Kalau off leash itu tanpa tali lepas, tanpa tali. Ya tergantung lokasinya. Tapi ini tidak sembarang mengejar kan? Maksudnya menyerang misalkan tidak? Enggak. Oh, ada juga tipe anjing yang biasa menyerang. Ada. Nah, misalkan dia tandanya apa sih ketika si Ben ini lagi bekerja, gitu? Dia menemukan ada narkotika di situ. Dia kasih tanda apa? Kalau si Ben ini dia kasih tanda reaksinya itu reaksi aktif atau ada reaksi namanya. Ada dua reaksi dalam pelacakan atau pendeteksi. Ada dua pendeteksi anjing pelacak ini ada dua reaksi. Aktif sama reaksi pasif. Kalau reaksi aktif itu dia menggaruk. Kalau dia ketemukan di barang itu pasti dia menggaruk. Biarpun tidak di lantai di apa pun di pasti tempatnya. Pasti dia menggaruk. Ya. Kalau reaksi ada kedua reaksi pasif itu dia duduk atau tiarap. Nah, jadi si punyanya miliknya BNNP Sulsel ini, si Ben ini dia reaksinya aktif menggaruk. Kalau dia temukan barang pasti dia menggaruk. Ya. Kalau misalkan barang itu di kantong, kalau orang bisa dicakar-cakar langsung gitu. Bisa. Tapi kalau yang bagusnya untuk pemeriksaan di orang, ini yang reaksinya pasif. Oh, pasif. Nah, saya sebenarnya masih takut ya. Ini mungkin interaksi pertama kali, bahkan seumur hidup saya baru pertama kali ini saya berinteraksi dengan yang namanya hewan ini. Dalam agama saya memang ini air liurnya itu najis apabila menyentuh kita. Tapi ada cara-cara untuk mensucikan. Misalkan nih, untuk orang yang baru pertama, misalnya kayak saya kan baru pertama mendekati ini, supaya bisa lebih dekat lagi dengan air ini, bagaimana caranya? Apakah saya bisa langsung memegangnya? Saya masih ragu ini mau pegang sebenarnya. Bagaimana itu? Ini intinya yang pertama itu kita harus didampingi sama pawangnya. Kita harus bertanya dulu ke pawangnya, ini anjingnya bagaimana, anjingnya bagaimana. Ya, ini kan kalau anjing yang ada pawangnya. Kalau anjing liar di luar gitu, kalau anjing lebih baik kita lebih berhati-hati. Karena kita tidak tahu dia galak apa tidak. Kalau yang ini kan kalau ada pawangnya jelas bisa tahu dia galak apa tidak ya. Terus kalau ada pemiliknya kita bisa bicara sama pemiliknya, ini anjing seperti apa. Nah, bagaimana pertama kali misalkan saya mau pegang nih, langsung praktek ke sini. Kalau pertama kali hilangkan rasa takut. Bagaimana caranya hilangkan rasa takut? Biasa saja perasaan dia sudah mangap itu mulutnya. Ini mangap bukan berarti untuk mau menyerang, bukan. Memang lagi kecapean. Iya. Misalkan saya mau pegang talinya aja dulu ya, talinya. No. Weh, nurut ya. Kan ada pawangnya. Ya, pertama. Weh. Keringetan, Bo.
Injek. Awas ini. Coba kita kasih cium tangan kita. Oh gitu. Nah, dia cium, mas, sudah kita elus kepalanya. Kalau dia sudah tenang, Kalau saya nggak mau dicium nggak apa-apa ya. Kalau tenang nggak apa-apa ya. Iya. Langsung di- Coba Intinya jangan ada rasa takut. Itu Oh, saja. gitu. Biasa saja. Kalau ada rasa takut, anjing pun pikir-pikir ini orang mau niat jahat apa niat baik buat saya. Dia juga masih berpikir. Oh dia jadi ragu. Nah, sama halnya kita manusia. Ini anjing galak apa tidak? Oh, gitu. Dia ini berpikir, ini manusia mau dekati saya ini dia jahat apa tidak? Dia juga masih ragu-ragu. Coba. Om sih, Bang Muklis lepas coba. Ya. Slow. Nah diinjak kakiku. Kayaknya udah mulai tenang ya, tenang. Satu, aku udah bisa memegang band. Bisa memegang bandnya. Ya. Terus, misalkan saya mau lebih dekat lagi, Halus kepalanya, nggak halus. Halus bebas mau halus di kepala, apa halus di badan. kayaknya dia sudah mulai tahu temannya. Second. Enggak mau. Oke, kita berteman ya. Oke, kita berteman. Peace. Sit. Oke. Good boy. Saya bisa berteman dengan Ben. Tenang dia. Tapi harus ada dia. Bisa diperintah apa aja misalkan. Perintah, Pertama kan stand up ini berdiri. perintah suruh duduk. Sit. Duduk. Sit. Good boy. Good. Ya. Don. Sit, duduk. Don. Dia tiarap Good berbalik. boy. Jadi tiap kali apa yang dia ikuti perintah kita harus kasih pujian. Supaya dia rasa bangga, oh, apa yang saya lakukan ini benar. Ya. Itu. Terus apa lagi? Cuman itu saja. Kalau sit, Tiarap sama kalau misalkan mau mengejar. kalau mengejar tidak. Oh, enggak. Ben, cuman diperintah untuk bekerja. Fight. Supaya dia cari. Kita perintahkan fight. Cari. Iya. Berarti perintah dasar itu saja sebenarnya ya. Iya. Kalau Tapi untuk dia secara perasaan dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Iya. Misalkan dia disuruh berguling gitu nggak bisa. Kalau untuk kinai narkotik itu maksudnya jangan terlalu lebih dilatih untuk ketaatan, beri dia kebebasan. Kalau untuk khusus untuk kinai narkotik, itu paling cukup disuruh duduk, tiarap, nah sudah itu saja. Jangan sampai ketaatan yang berlebihan, kayak disuruh guling, disuruh yang lain-lain tidak. Kalau yang biasa yang untuk guling itu anjing yang memang itu anjing khusus untuk model. Iya, untuk model. Sana dikit lah. Kalau untuk anjing bekerja kita jangan terlalu. Anjing bekerja jangan terlalu Banyak sehingga Iya. memorinya nanti penuh ya. Kalau memorinya penuh nanti error. Oke, bisa sit, second, sama find, bisa mencari secara langsung. Rewardnya apa aja itu? Kalau reward itu hadiah sama pujian. Ada hadiah, ada pujian. Gitu. Kalau dia lakukan benar, contoh waktu dalam lagi bekerja, dia reaksi temukan narkoba, nah sudah kita kasih hadiah seperti mainan. Oh, ada mainannya. Ya hadiah itu cuma. Kalau selain mainan itu ada juga yang makanan hadiahnya. Makanan ya. Ya makanan. Kayaknya kita sambil dulu deh. Caranya berkeringat nih. Sit. Makanan, good boy. mainan, terus ditepuk itu juga Iya. termasuk penghargaan. Iya. Akhirnya saya bisa menyentuh Ben. Tadi dikasih penghargaan ya. Hadiah agak-agak sini dong biar mukanya Abang Muklis kelihatan. Ya. Selalu mau ke situ. Mau di samping sini. Oke, baru ini ada batu-batu. Oh itu. Sit. Manja juga ya. Nah, good boy. Oke. Terus kalau anjingnya selalu dikasih reward, pawangnya sudah dikasih reward. Alhamdulillah tiap bulan dikasih. Berarti memang ini bekerja untuk BNN, bekerja untuk BNN. Ada tugas pokoknya ya. Apa sih? Tugas pokok kami yang kami sudah laksanakan selama ini ada 3. Ya. Merawat inai. Merawat itu seperti kita kasih makan, bersihkan kandangnya,
ajak jalan, dikasih mandi. Ya maunya di sini mas. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yang dekat situ. Ya, lebih bagus lagi. Ya, terus Dia mau dikasih mandi. perawatan, yang Ya, jelas perawatan. Yang kedua melatih. Melatih Ya. Melatih untuk tetap peka dengan Ya. perintah-perintah yang Iya. Terus Terus ketiga mengoperasionalkan pekerja. oh, pada Tugas saat sebenarnya nanti di lapangan. sebenarnya di Iya. lapangan ya, betul-betul misalkan ada Iya. perbaikan atau pencarian, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Kayaknya manusia juga gitu deh. Kalau bekerja pasti kalau ada prestasinya bagus dikasih reward. Betul nggak? Hah? Tapi tentunya ada semacam, bukan cuma reward ya, ada misalkan dia pasti melakukan kesalahan, ada istilahnya Ini. larangan ya, ada larangan ya, misalkan dia melakukan kesalahan, tunggu dulu. Ya, lanjut. Misalkan dia melakukan kesalahan, larangannya seperti apa itu? Larangannya itu seperti cukup kita keluarkan nada yang agak keras. Contohnya kalau si band ini kan masih dari Belanda, jadi kita pasti pakai gunakan bahasa Inggris. Kita bilang tidak kan no, No, dengan nada yang keras. bahasa Inggris ya dia. Ya. Ini udah Soalnya bahasa Inggris. dari Belanda kan. Memang dulunya dia dilatih dengan bahasa itu Inggris, iya. awalnya. Maka langsung nadanya agak keras. No, agak lantang. Nah, kita Iya, sudah, iya, iya. pasti dia berpikir apa yang dia lakukan itu salah. Oh, memang dilatihnya dia kalau kita mendengar kata no itu Ya, dia ada sesuatu yang salah yang salah dia lakukan. Dia akan berpikir. Iya. Mampu juga berpikir kamu, Ben. Nanti ikut ujian CPNS ya. Bagus ya ikut ujian CPNS anjing pelacak. Nanti nilai tes kompeti dasar pasti tinggi, intelijensi pasti tinggi juga, wawasan kebangsaan ini. Dia mau pakai wawasan kebangsaan yang mana ini? Indonesia apa Belanda? Wah, oh nggak bisa dia warga negara asing nih, paspornya warga negara Punya asing. paspor juga ini, Mas. Nah, terus itu lagi anjing-anjing yang dimiliki BNS. Anjing-anjing ini dia pasti butuh pendamping gitu ya. Maksudnya mau juga dikawinkan dengan anjing betina. Ini kan jantan. Iya. Pasti mau juga dikawinkan. Mau dikawinkan. Mensiasati itu pasti ada masa-masa Ya, ada dia masa-masa birahi lah birahi, istilahnya, iya. Bagaimana itu? Bagaimana mensiasati itu? Mensiasat itu kita jauhi dari anjing betina yang lagi loop itu kalau di dalam manusia itu lagi datang bulan. Loh, takutnya nanti kalau dia mencium aroma lu itu dia birahi terus dalam pikirannya, pengennya mau kawin aja ya, mau kawin. Sama kayak beda kayak pawangnya ya. Iya. Pawang cukup jadi yang seksi. Oh. Kalau pawangnya tidak perlu mencium cukup melirik. Ada yang bedaknya tebel, gincunya tebel, rok mini, Langsung dekatin. bahaya ini. Nah, pernah nggak ini dikawinkan? Kalau si Ben belum. Belum, Tapi ya? untuk di BNN pusat di markas di Kinen Markas Kinen BNN pusat di Lido itu sudah ada 2 pasang yang sudah dikawinkan. Oh, 2 pasang. Ya, satu pasangnya Labrador, satu pasangnya Malinois. Sudah beranak. Sudah beranak. Itu masing-masing 5 ekor. Jadi sudah Oh. ada 10 anakan. Ya. Itu Itu nanti programnya ada. anakannya bisa dilatih. Bisa dilatih, Bisa, ya. gitu ya. Nanti Tapi di- mereka itu kedua anjing tadi yang di istilahnya apa? Breeding ya, dikawinkan itu dia masih bisa untuk bekerja nggak? Itu tergantung. Oh, tapi saat ini dibebas tugaskan gitu Iya. Karena selesai. Oh gitu ya. Berarti nanti kalau Bang Mukhlis lagi di breeding di breeding sama calonnya, Ada masa cutinya. Masa istirahat. dibebas tugaskan. dulu. Oh iya. Oke. Aduh, dasar Ben. Itu nanti dari 10 anakan itu nanti diproses seleksi dulu mana yang bisa untuk Sudah ada 10 anakan. anakan lokal, lahir di anakan apa istilahnya?
yang lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, betul. Anak-anak yang lahir di Indonesia yang bisa dikembangkan untuk menjadi anjing pelacak ya, biar nggak usah beli lagi. Iya, tidak usah diimpor ya. lagi ya. Mahal. Ya, Mahal. kalau dibilang mahal sih ya. Untuk jenis band ini ada 200. Ya kurang lebih lah. 300. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Semua kurang dan lebih. Iya, memang betul sih. Biasa pernah saya mendengar, bukan mendengar, membaca di artikel itu harga-harga anjing untuk pelacak ini ada ratusan juta, bahkan sampai miliaran, dan betul gitu ya. Kurang lebih. Makanannya apa sih ini? Kalau makanannya itu ada Apakah khusus. dikasih biasa paha ayam kah atau paha kambing itu enggak ya? Kalau makanannya itu khusus dikirim dari BNN pusat, itu dog food. Oh, ada dog food khusus. Jadi ada makanan khusus untuk yang untuk ya. band, untuk Ya. anjing-anjing pelacak yang di BN. Ya. Tapi kami juga sering kasih istirahatkan dog food itu, sering kami kasih ayam, Oh, tapi selang-seling. selang-seling ya. Enggak tiap hari ayam. Nanti dia kolesterol. Bukan kolesterol, tergantung dari robot kocek juga kan. Oh gitu. Oh gitu. Bedanya. Tapi mahal nggak juga itu? Ya. Ini pakan anjing ini mahal nggak sih? Sama kayak pakan orang? Pakan orang. Mahal Pakan juga ayam sih. itu lebih mahal dari pakan ayam. Iya, lebih mahal itu. Jangan-jangan makanannya anjing ini lebih mahal dari makanannya? Hah? Iya, lebih mahal. Oh, gitu. Biaya perawatan aja lebih mahal daripada kita manusia. gitu? Iya. Check up-nya saja sebulan sekali, oh. Oh my god. Iya. Check up-nya saja sebulan sekali. Berarti ada jaminan kesehatannya ya? Sedang kita manusia tunggu sakit dulu. Oh, tunggu sakit Iya. aja. Kalau anjing Enggak sendiri juga sih, sebenarnya bisa check up, Iya. check up gigi, check up Iya. kesehatan bisa datang langsung. Kan ada jaminan kesehatan juga ya Iya, ada. untuk karyawan, untuk Iya, pawang tuh. ada. Tapi dia Kalau VIP, jaminan pawangnya kelas 3. kelas Kayaknya hidupnya happy terus deh si anjing ini. Hidupnya dirawat, dimandikan, sebelum sakit diperiksa, kali 24 jam lah di 1 kali 24 perhatikan jam terus. diperhatikan. Untuk satu anjing band ini berapa pawang? Kalau untuk BNN sendiri itu Enggak, ini band. kalau si Ben itu Ini 2 pawang. oh 2 pawang. Jadi Iya. gantian sih. Gantian. Luar biasa. Jadi kalau ada VIP perawatannya ya. Nah, sekarang untuk Mas Pawang ya, Mas Pawang, Bang Pawang. Bang Mukhlis. Kenapa memilih profesi sebagai orang pawang? memilih sebagai profesi. Atau terjebak? Atau memang dari kecil suka Kalau sama hewan anjing gitu? di kampung di apa? Pada masa Kampungnya di mana? di Flores, NTT. Oh, Flores ya. Jadi sudah berinteraksi dengan anjing itu sejak kapan? Waktu masih kecil juga. Oh, sejak Ya, kecil. karena waktu itu kakek dengan nenek itu pelihara anjing juga. Ya, Untuk jaga kebun. oh jaga kebun. Jaga kebun. Ya, sering kami kasih makan. Iya. Terus Nah, dari situ ada dengar informasi BNN ada butuhkan tenaga pawang anjing. Ya, saya ikut coba ngedaftar. mendaftar di situ. Alhamdulillah sekarang sudah kerja sebagai pawang dengan BNN. Oh, berarti memang sejak kecil sudah pernah sering berinteraksi dengan anjing bawang ya. Suka dukanya? Kalau suka dukanya sih banyak sih, Oh, gitu. Mas. Ya. Kalau suka duka dengan P9 ini, kalau untuk dukanya, kesiannya dia ini waktu dia lagi sakit. Oh gitu. Ya. Kalau dia lagi sakit. Oh, jadi merasa gitu ya. Ya maksudnya kita mau tanya dia sakit apa, dia tidak bisa omong. Cuman yang kita lihat itu dia cuman lemas saja. Oh gitu. Ya. Jadi tidak mau makan. Tidak mau makan itu, makanya kita jadi kasihan. Itu. Tapi Gitu ya. dia sakit apa kita mau Segitunya ya Iya. hubungan antar pawang pawang sama anjingnya. Iya. Sampai Kita bingung mau tanya dia sakit. jadi galau Iya. ya. Biar nggak punya pacar cuek. Tapi kalau anjingnya Iya. sakit, kalau Itu yang pacarnya galau. mau sakit mau apa ya, udah peduli. Tapi kalau anjingnya sakit, ikut galau. Karena ini kan ibaratnya kepercayaan negara kepada kita. Oh iya. Betul. Asetnya negara untuk kita rawat, untuk kita jaga. Makanya Betul. di saat dikala dia sakit, kita cuman lemas saja dia. Bingung kita mau kasih. Langsung dia jawab gitu. Oh. Kalau duka pawangnya sendiri, ya waktu dengar teman-teman dengar informasi saja di pawang anjing itu, saya sering dibully. Oh gitu. Ya, sering dibully. Kerjaan apa sih, ditanya kerjaan? Hah? Pawang Kerjaan anjing. apa saya bilang pawang anjing? Ah, yang benar waktu itu. Ya. Ah, yang benar kamu, masa kamu pegang anjing itu, anjing itu najis. Saya bilang tidak apa-apa, saya bilang. Intinya apa yang saya kerjakan itu halal. Iya.
Karena menurut saya pribadi sih, menurut saya Mas ya, menurut saya yang haram itu sih kalau menurut agama kita ya, yang haram itu kita makan dagingnya. Kita makan dagingnya haram. Kalau liur itu kan najis. Nah, itu kan sudah ada dalam ajaran itu kan, cara mensucikan kembali kan itu sudah ada tata caranya. Ya mungkin banyak pandangan ya, mungkin ada yang berbeda pandangan, itu tidak masalah, tapi mungkin prinsipnya Mufti saat ini bekerja untuk negara dengan tugas menjadi pawang anjing untuk kemaslahatan masyarakat. Pokoknya sampai sekarang saya dibully, masih sering dibully. Tapi udah enggak. Tapi saya cuek saja lah. Ya. Tapi satu kebanggaan saya itu, saya gabung di BNN bisa membantu negara ini untuk menyelamatkan anak bangsa dari peredaran gelap narkoba. Merdeka. Luar biasa. Pernah nggak ditolak cewek gara-gara itu? Pernah. Pernah. Masa sih? Ya. Jadi setelah tahu pekerjaannya, setelah tahu pekerjaan, ditanya, abang kerjanya apa, kakak kerjanya apa? Oh, kakak, panggil kakak ya. Kakak Adrian. Ya, kakak kerjanya apa? Tiga kali malah saya ditolak. Hanya karena gara saya profesi sebagai pawang. 3 kali ditolak? Tiga perempuan saya ditolak hanya karena gara-gara saya jadi pawang anjing. Maksudnya ditolak pada saat mau pacaran atau sudah mau serius? Pada saat sudah mau serius. Oh belum. Nah, tiga pada saat sudah mau serius, mereka belum tahu pekerjaannya saya. Oh gitu. Pada saat. Tapi emang mau serius atau mau main-main? Mau serius. Mau serius. Gitu. Jadi pada saat di mau lamaran atau mau bicara, saya mau serius sama kamu. Tadi tiap perempuan ditanya, kamu kerjaanmu apa? Kerjaanmu apa? Jadi selama ini disembunyikan dulu, tahu? Disembunyikan dulu ya. Tidak terbuka sejak awal gitu ya. Tapi disembunyikan pas tahu. Tidak, pawang anjing. Oh no. Itu langsung diminta berhenti secara baik-baik. Tapi pisahnya secara baik-baik. Saya ngomong saat ini sudah ada calon belum? Alhamdulillah sekarang sudah tunangan. Yang sekarang ya alhamdulillah dia juga terima saya apa adanya. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Bukan syukur ada yang mau ya, tapi kita harus bersyukur gitu kan. Dengan profesi kita apapun itu yang kita niatkan kerjaan halal, dan biarpun ada pandangan orang yang berbeda, tapi ada juga yang mau menerima dengan tulus. Luar biasa itu perempuan ya, bukan bapak yang luar biasa. Ya, luar biasa dia ya. Luar biasa dia. Tunangannya ya, bukan? Sudah tunangan. Sudah mau menikah. Insya Allah tahun ini. Tahun ini siap. Wow. Nanti undang ya. Siap. Di band juga ikut nanti. Didampingi sama band. Di sini atau di Flores? Di Flores. Wah, kita kayaknya mendoakan dari jauh. Siap. Amin. Tetap langgeng. Ya, amin. Dan lancar sampai hari H. Mertuanya sudah juga. Sudah. Calon mertua. Sudah. Berarti tidak ada halangan apa-apa. Tidak ada halangan. Pernikahannya lancar. Amin. Terus pekerjaannya juga lancar. Mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang bagus. Amin. Di pekerjaan sebagai pawang anjing pelacak narkotika, dan tentunya dapat reward yang bagus seperti Ben. Masa Ben aja yang dapat reward? Tidak terasa ya, cukup lama kita bincang-bincang sama Bang Mukhlis, orang pawang anjing pelacak narkotika. Kita bicara sama Ben, tidak bicara sih, ngobrol sedikit. Kita dikasih tahu tentang loop. Ternyata istilah loop itu dari anjing betina yang sedang menstruasi. Jadi kalau bikin status I love you, curiga dia lagi menstruasi. Nah, sebegitu seriusnya negara ini dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika, bahkan dikeluarkan biaya yang tidak sedikit sampai membeli seekor anjing pelacak dari luar negeri yang harganya saya yakin mahal lah. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan negara ini dapat berdampak positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pastinya tidak cukup sampai di situ juga, upaya-upaya lain bahkan pasti ini saya yakin efektif karena jelas uang negara diberikan anjingnya bisa bekerja dengan maksimal.
Mudah-mudahan juga upaya-upaya yang lain seperti menggerakkan masyarakat untuk ikut turut serta, pasti juga ada anggarannya. Negara mudah-mudahan juga seefektif apa seperti yang dilakukan negara terhadap upaya pemberantasan melalui anjing ini, supaya anggarannya itu tidak lari sia-sia. Jadi pencegahan narkoba dapat maksimal. Dan kita dapat menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Oke, saya pulang dulu. Nanti kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama, please. Mau kawin lagi? Jangan kawin lagi. Kamu nggak boleh kawin. Tidak boleh ada yang